geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan si Vina Cirebon yang lagi viral sampai sekarang masih belum ada titik temunya ya. Dan di video kali ini saya mau berbagi karena ini ada pengakuan dari emak-emak yang mana saya mendapatkan video ini dari akun TikTok Widya Dagelan Politik ya. Mohon izin Mbak ya, akan saya angkat ke YouTube ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan dari penuturan si mbak-mbak Widya Dagelan Politik ini yang mengatakan dalam kasus pembunuhan si Vina ini yang jadi incaran utama itu adalah si Eki ya, bukan si Vina. Dan pelaku-pelaku banyak di balik pelaku itu ada jenderal ya yang membackingi karena kasus ini ya, bubuk katanya ya. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Nah, saya ya akan ralat satu persatu tentang kasus Vina ini ya. Semoga ini didengar oleh presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama, kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah, itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Vina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu
tahu kalian seluruh rakyat Indonesia kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu, salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, ke saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut.
Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Agar terkuat, semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang itu, orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Jam pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh ya, jam 5 lewat 54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini, tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Oke, salam waras, salam NKRI ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu ya. Oke. Jadi kalau menurut narasumber ini, emas-emas yang berjenggot itu ada tahu ya, tahu semua dalang utama dari kasus pembunuhan si Vina ini katanya ya, karena si emas-emas ini adalah orang-orang terdekat dari para jenderal-jenderal katanya ya, yang terkait masalah kasus Bubu, bilangnya seperti itu ya teman-teman. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu, dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi itu ya teman-teman, penuturan dari narasumber ini ya, yang mana tadi narasumber itu menyebutkan ada di balik pembunuhan si Vina ini ada jenderal ya yang terkait, yang mana sebelumnya itu si bapaknya si Eki ini menangani kasus bubuk satu kapal katanya ya. Jadi setelah itu ketahuan dan akhirnya para bandar ini karena ketahuan si Eki, para bandar ini menyuruh geng-geng motor untuk menghabisi si Eki ini katanya. Jadi bukan ada motif asmara, itu bukan ya. Jadi kalau menurut narasumber ini berawal dari bandar yang menyuruh geng-geng motor itu untuk menghabisi si Eki ini karena kasusnya itu si Eki ini tahu katanya, dan Eki ini anaknya Bapak Rudi apa ya, kalau nggak salah ya itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.